Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwaini Harmain. Saya dari lokal PGMI 3 semester 6. Mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen pengampu Dr. Ahmad Muadin MPD. Saya di sini akan membahas tentang mengidentifikasi masalah, memfokuskan masalah, dan merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi peneliti biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh seorang peneliti. Untuk melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka perlu dilakukan identifikasi masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti maupun kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah untuk memulai penelitian, kita harus merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Tanpa adanya permasalahan yang jelas, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan. Tanpa perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian contoh identifikasi masalah penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, yaitu apa yang dimaksud rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai pertanyaan mengenai ketetapan dari sebuah variabel atau bisa juga lebih. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, ialah suatu rumusan masalah dari hasil penelitian sehingga menjadi suatu perbandingan dari suatu variabel atau bisa juga lebih dari variabel yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif, ialah sebuah rumusan masalah dari suatu penelitian yang mempunyai sifat sebuah pertanyaan mengenai keterkaitan antara dua variabel atau bahkan lebih. Lanjut, fungsi identifikasi masalah. Yang pertama adalah sebagai sebuah titik dalam sebuah penelitian atau bisa juga sebagai petunjuk dalam penelitian. Yang kedua, sebagai pemecah atau pemberi solusi atau rumusan masalah, ialah merupakan suatu solusi yang belum bisa terwujud. Yang ketiga, membantu dalam membuat kerangka berpikir seseorang mengenai sebuah permasalahan, bisa digunakan untuk mendorong diadakannya sebuah kegiatan penelitian. Kemudian yang B, memfokuskan masalah penelitian kualitatif. Yang pertama adalah interesting. Artinya apa? Artinya menentukan fokus masalah yang akan diteliti yang menarik baik bagi peneliti ataupun bagi masyarakat agar bisa menarik semua kalangan. Yang kedua adalah aktual. Maksudnya fokus masalah yang kita pilih itu bersifat kekinian atau yang terjadi sekarang atau pada saat ini. Yang ketiga adalah monumental, yaitu masalah yang selalu bisa diingat oleh masyarakat, seperti masalah tentang sosial, agama, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah spektakuler. Maksudnya masalah yang dipilih itu masalah yang menakjubkan, yang mana akan menarik
perhatian banyak kalangan. Yang kelima atau yang terakhir, fokus pada tema tertentu, yaitu fokus masalah itu pada tema tertentu saja agar tidak melebar dan meluas sehingga menyulitkan bagi peneliti untuk meneliti tentang apa yang mau diteliti. Pada akhirnya, penetapan fokus masalah dalam penelitian kualitatif ini akan ditetapkan ketika sudah berada di lapangan penelitian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah adanya kepastian akan ditentukannya di lapangan penelitian. Walaupun rumusan masalah telah dilakukan dengan baik, namun mungkin saja terjadi bahwa peneliti tidak bisa meneliti tentang fokus itu ketika sudah ada di lapangan dalam melakukan penelitian. Kemudian yang C adalah rumusan masalah penelitian kualitatif. Prinsip-prinsip rumusan masalah kualitatif. Yang pertama adalah prinsip yang berkaitan tentang teori dasar, dan dalam prinsip ini peneliti hendaknya menyadari bahwa rumusan masalah dalam penelitian itu didasarkan pada upaya menemukan teori dasar-dasar sebagai acuan utama. Dengan demikian, masalah yang sebenarnya itu berada di tengah-tengah kenyataan. Lalu yang kedua adalah prinsip yang berkaitan dengan maksud rumusan masalah. Pada dasarnya, penelitian kualitatif adalah upaya penemuan dan penyusunan teori baru lebih dari sekedar menguji, mengkonfirmasi atau memverifikasi suatu teori yang berlaku. Yang ketiga adalah prinsip hubungan faktor fokus sebagai sumber masalah. Penelitian adalah rumusan yang terdiri dari dua atau lebih faktor yang menghasilkan tanda tanya atau kebingungan. Faktor itu bisa berupa konsep, peristiwa, pengalaman, atau fenomena. Lalu yang keempat adalah prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa pada waktu yang menulis laporan atau artikel hasil penelitian. Ketika merumuskan masalah, hendaknya peneliti mempertimbangkan ragam pembacanya sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan pada para pembacanya. Kemudian langkah-langkah perumusan masalah kualitatif. Ada beberapa langkah-langkah dalam perumusan masalah yang mana sebagai berikut. Pertama, tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut. Dalam hal ini dinamakan subfokus. Ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait adanya pengkajian tentang mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang mau dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Kemudian tujuan dalam rumusan masalah penelitian kualitatif. Dalam hal merumuskan tujuan penelitian, maka tentunya tujuan itu harus sejalan dan konsisten dengan rumusan penelitian. Karena apa? Karena apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah penelitian juga perlu dinyatakan sebagai tujuan dari sesuatu penelitian. Hanya saja formulasinya bisa berbeda. Dalam rumusan tujuan misalnya dikatakan seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data tentang apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di samping itu khusus untuk penelitian yang tergolong decision oriented inquiry atau seperti halnya studi atau penelitian evaluasi. Produk atau hasil penelitian yang berupa rekomendasi tentang apa atau untuk siapa juga perlu dinyatakan di dalam rumusan tujuan penelitian. Bila lahirnya rekomendasi menjadi tujuan sejak semula sebagai produk
yang dinantinya oleh pemesan atau sponsor penelitian, maka hal tersebut juga perlu dinyatakan dalam tujuan penelitian. Lalu yang terakhir adalah penelitian berangkat dari masalah karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah. Masalah penelitian merupakan suatu fondasi dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian, perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Yang ketiga, sumber-sumber untuk dapat menemukan dan menentukan masalah adalah diri sendiri, orang lain, karya ilmiah, pengalaman, deduksi dari teori, laporan penelitian, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan satu instansi atau organisasi. Lalu yang terakhir, prinsip-prinsip perumusan masalah penelitian kualitatif ini adalah berkaitan dengan teori dari dasar. Perumusan masalah, hubungan faktor, membatas studi atau inklusi atau eksklusi, bentuk dan rumusan masalah, posisi penelaah pustaka, dan penggunaan bahasa. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.